Halo guys, apa kabar? Terakhir kita sudah berhasil membuat listen dari Pusher. Di sini kalau kita tes notification, di sini 4, di sini juga 4. Jadi ini ceritanya ada dua browser yang berbeda. Sekarang kita mau menampilkan drop down. Kalau kita klik, nanti list notification-nya itu ada berapa ya. Oke, kita langsung aja balik lagi ke coding. Jangan lupa jalankan npm run watch-nya, usahakan sampai berhasil ya. npm run watch jalankan, lalu terminal selanjutnya adalah php artisan serve, ini juga dijalankan. Kalau sudah, langsung masuk ke browsernya, tulis saja study.test.28000, bikin 2 tab seperti ini di copy aja buat tab baru supaya dia ada dua browser ya. Kita lanjut lagi, ini saya kecilkan aja. Untuk membuat dropdown, kita akan membuat satu buah komponen baru ya. Kita buat di sini. Tadinya kan dia ada di dalam navbar. Coba kita lihat. Ini loncengnya yang ada di navbar. Nah, ini kita pindahkan ke dalam komponen baru. Di sini saya buat new file, namanya adalah dropdown. Notification dropdown aja ya, notification dropdown titik foo. Oke, kalau udah ada, langsung seperti biasa di sini kita buat template-nya. Kita buat template-nya. Nah, ini basicnya seperti ini ya. Oke, kalau sudah, ini bisa langsung kita copy aja nih. Kita bisa langsung copy dari sini aja ya. Sebentar. Nah, dari sini deh. Dari sini sampai ke sini ini kita copy dulu. Atau kita cut, nggak apa-apa ya. Nanti juga kan kita mau coding ulang kan. Ini kita cut, lalu kita pindahkan ke sini. Nah, ini kan li ini diganti sama div aja. Oke, diganti sama div, bawahnya juga sama. Perhatikan atas bawahnya ya, jangan di sini div, di sini li, nggak boleh. Kasih lagi div di sini. Saya buat kelasnya adalah flex, lalu ini saya pindahkan ke sini. Ini juga sama, kita pindahkan, dimulai dari sini ya, dari sini terus sampai ke bawah. Nah, ini kita pindahkan. Ada export default, ini kita paste di sini. Ini kita save dulu. Nah, sekarang kita konsentrasi di notification dropdown ini. Kita mau buat dropdown yang ada di sini ya. Jadi ini menggunakan dropdownnya Jetstream. Jadi kita akan manfaatkan itu. Nanti di sini dropdownnya sama, stylenya kayak Jetstream. Jadi kita butuh yang namanya Jetstream dropdown. Nah, jadi di sini kita import jet dropdown, ada di dalam folder Jetstream. Lalu di sini dropdown titik foo, ada Jetstream dropdown. Ini nanti kita panggil ya, masukin ke dalam sini. Nah, berarti di sini harus ada komponen ya, komponen. Oke, lalu di sininya koma. Nah, kita panggil jet dropdown
di bagian sini kita modifikasi ya. Berarti di sini get drop down, tutup, saya simpan di kanan. Di sini right, width-nya besarnya itu 48 aja, seperti ini. Line right, width-nya juga width-nya 48. Setelah itu baru kita buat template triggernya ya, di dalam sini ya. Template crash trigger, kita tutup. Sorry, push. Oke, template triggernya udah. Button yang di bawah ini kita pindahkan ke atas, kita pindahkan ke sini. Oke, seperti ini ya. Sekarang kita mau membuat template kontennya ya. Template konten, enter. Error, bukan error sih, intelligent. Oke. Nah, ini template-nya saya tutup di sini. Nah, udah sama. Nah, selanjutnya baru kita buat div lagi di sini. Div. Lalu saya buat kelasnya. Kelasnya saya buat blok. Lalu px-nya, padding x-nya 4. Teksnya kecil aja ya. Teksnya itu XS, lalu warnanya itu adalah gray, setebal 400. Nah, isinya itu apa? Yang pertama adalah notification, ini headernya ya, notifications. Baru count yang di sini, ini kita pindahkan ke sini. Jadi kita tetap hitung berapa notificationnya, tapi dia di dalam template konten. Nah, ini basicnya sih udah seperti ini ya. Basicnya udah. Kita cek dulu. Oke, notification ini udah sama. Ini pun sama. Selanjutnya kita ke navbar. Ini kan codingannya dari navbar, berarti navbarnya harus kita update nih. Yang paling pertama di sini kita import dulu notification dropdown ini ke dalam navbar. Berarti di sini import notification dropdown. Dia ada di mana? Di dalam folder parsial. Berarti di sini langsung aja titik lalu slash notification dropdown full, atau nggak apa-apa notification dropdown aja. Nah, selanjutnya kita panggil deh notification dropdown ini di bawah sini. Basicnya udah selesai. Sebentar ya, saya cek dulu. Ini ada UL, berarti di sininya harus ada LI ya, LI kelasnya. Nah, sama kayak account, berarti di sini kita buat LI. Saya buat kelasnya itu adalah relatif. Oke, kelasnya relatif. Nah, yang mau kita panggil itu apa? Notification dropdown kan. Ini yang ini nih. Nah, ini berarti saya copy aja. Notification dropdown. Ini langsung ditutup aja ya. Ini langsung ditutup. Di sini coba perhatikan di notification dropdown ini kan kita ada props user ya. Nah, berarti props user ini harus kita tampilkan di sini. Berarti di sini adalah user, lalu kita panggil propsnya
dia ngambilnya dari page ya, dari page, lalu props, dan dari out, lalu user. Nah ini seperti ini, supaya nanti kita tahu bahwa propsnya ini dari user ID mana, kan ID yang login ya, karena nanti di notification dropdown juga dia nanyain emang usernya dari mana, nanti dia ngambil channelnya kan ditanyain tuh ID usernya kan, makanya di sini harus ditambahkan props out usernya nih. Oke, kita tes. Ini saya refresh, ini saya refresh. Nah ini udah hilang ya. Nah dia pindah ke sini kan. Nah ini juga udah nih. Oke, jadinya di 4. Kalau saya tes lagi dia harusnya ada 5. Nah ini pun 5. Tes lagi dia ada 6. Ini pun sama, harusnya 6. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita mau menampilkan data di dalam sini ya. Nanti di sini ada yang namanya itu penanggalan dalam bentuk humanity. Sebenarnya sih sama kayak di company. Di company kita udah buat nih. Kita udah pernah buat di user ya. Di sini ada create 1 minggu yang lalu. Tapi kita menggunakan model kan waktu itu kan. Kalau dilihat dari add lalu model, di sini ada user. Nah kita udah pernah buat yang namanya itu get create attribute sama update attribute untuk menampilkan penanggalan humanity seperti ini. Tapi untuk kali ini di notification saya akan membuat penanggalan atau jamnya itu menggunakan npm install moment. Jadi kita butuh plugin yang namanya npm install moment ya. Oke, langsung aja kita install. Caranya itu kita tambahkan 1 terminal baru, langsung aja kita ketik ya, usahakan internetnya jalan ya. npm install moment, lalu kita simpan dia di dalam save, kita enter, tunggu sampai selesai. Langsung aja saya kecilkan lagi. Oke, kita cek ya. Di sini kita update lagi bahwa notification ini terlalu kecil. Kita settingnya berapa di sini? 48. Oke, kita lihat ke dropdown ya, Jetstream dropdown. Nah, di sini memang ada 48 ya defaultnya. Kita modifikasi di sini dengan lebar yaitu 96, bisa gak? Di sini 96 biar agak sedikit lebar karena datanya nanti agak banyak ya. Oke, kita buat 96. Kayaknya sih nggak akan bisa. Kenapa? Karena di sini belum kita setting nih, tapi nggak apa-apa, kita buktikan ya. Nah, di sini masih nama kecil kan di sini kan. Oke, kita update dropdownnya. Yang paling pertama di sini ada compute. Lalu defaultnya di sini adalah 48. Oke, saya rasa nggak apa-apa, biarin defaultnya 48, tapi di sini kita tambahkan ya. Ini saya copy aja. Kita buat di sini kelipatan 8 ya. Di sini 56. Lalu di sini 56, lalu di sininya 64. Jadi kalau kalian pengen ini terlalu besar, ini terlalu kecil, jadi tinggal diganti aja sesuai dengan compute yang ada di sini. Lalu di sini 72. Nah, di sininya 80. Lalu di sininya 88. Lalu di sininya 96. Lalu yang terakhir kita buat auto ya. Jadi tidak apa-apa kita buat spare agak banyak. Nanti sesuai selera kalian aja. Pengennya ini terlalu besar, ini terlalu kecil, jadi ikutin width yang ada di sini. Tapi saya kali ini mau pakai yang 96. Jadinya di sini saya ganti menjadi 96. Kita cek ya.
Nah, dia agak lebar kan, agak lebar nih, bagus nih. Jadi kalau kita lihat di komputer seperti ini, lalu kalau kita lihat di handphone ya lumayan ada di tengah ya, keren ya, cukup keren. Di sini kita modifikasi ya, ini terlalu jelek nih, jadi saya pengennya notificationnya di kiri, lalu counting notificationnya ada di kanan ya. Lalu kita buatkan sebuah badge atau kotak di dalam nomor ini supaya lebih cantik ya. Kalian ke template konten, ini udah bener, ini saya modifikasi, ini kan block text 4. Oke, saya tambahkan di sini flex, lalu saya buat justify bedwin, lagi-lagi ini pakai codingnya tailwind ya. Lalu posisinya di icon center, lalu di sini saya atur, ini saya hapus dulu deh. Nah, lalu di sini PY min 2, lalu PX nya min 4, text nya itu SM agak kecil, lalu saya buat bordernya itu adalah B, border bawahnya ya. Lalu bordernya itu saya kasih warna sebanyak 200, jangan terlalu tebal. Lalu di sini saya buat div lagi, lalu saya buat kelasnya itu teksnya adalah gray, graynya 400, ini untuk teksnya ya. Lalu fontnya itu adalah bold, lalu tulisan notification ini saya pindahkan. Nah, ini untuk memposisikan dia ada di kiri. Nah, selanjutnya supaya ini ada di kanan, berarti tambahkan satu div lagi di sini. Lalu saya buat kelasnya lagi. Kelasnya itu saya kan mau bikin badge ya. Berarti di sini saya kasih backgroundnya itu adalah blue sebanyak 100. Lalu di sini teksnya juga sama, blue juga, tapi agak tebal ya. Blue-nya itu sebanyak 800. Lalu teksnya kecil aja, XS. Nah, selanjutnya di sini fontnya saya buat semi bold, font semi bold. Lalu di sini PX-nya saya buat 2,5 jaraknya. Lalu PY-nya juga saya buat 0,5. Setelah itu dia bentuknya adalah rounded, jadi agak melengkung ya, agak melengkung. Saya rasa ini udah, saya save aja, saya pindahkan ke atas. Jadi ada dua ya, yang kirinya adalah notification, yang kanannya adalah countingnya, tapi dibalut dengan badge, yaitu background dengan warnanya itu blue. Oke, kita coba ya. Nah kan, jadi di sini di kiri, ini di kanan, agak bagus ya. Lalu ada bordernya juga di sini, ada garisnya juga. Gayanya kan sama tuh, kayak notification yang ada di sini kan. Selanjutnya kita akan membuat konten. Jadi di dalam notification ini ada apa aja nih? Sebelumnya kita lihat dulu di controllernya ya. Di sini HTTP controller notification controller, connya kan udah ditampilkan nih. Sekarang kita akan membuat listnya. Kita lihat di sini yang paling pertama kita buat div-nya dulu ya. Tapi sebentar, kayaknya ada yang kelewat deh. Harusnya sih di sini ada if ya. Kalau misalnya dia nggak ada notification, harusnya ini jangan ditampilkan gitu. Iya gak sih? Kalau di sininya 0, berarti ininya kita hilangkan aja ya. Oke, sekalian aja deh. Berarti ini saya ganti aja pakai span. Ada yang kelupaan. Ini pakai span. Lalu di sininya saya buat if ya. If
apabila dia notification count-nya itu bukan sama dengan dari 0, maka akan ditampilkan. Tapi kalau misalnya dia lebih dari 0, maka akan ditampilkan. Jadi span ini menampilkan count yang lebih dari 0 aja, yaitu 1, 2 dan selanjutnya. Kalau kita tes ya pasti hasilnya akan ya muncul. Kenapa? Kan di sini ada 6 kan. Tapi kalau dia nggak ada notification, harusnya dia nggak muncul nih. Kita tes ya. Coba pakai SQL aja. Misalnya saya delete notification. Ini saya delete semuanya. Delete from. Berarti kita mendelete data yang ada di dalam tabel notification ya, bukan mendelete tabelnya ya. Oke, ini saya delete. Oke, berhasil. Kalau saya refresh, ini ada ya. Ini juga ada nih. Harusnya dia kalau saya refresh, nah ini pun nggak muncul. Di sininya juga kosong kan. Nah, seperti itu. Ini pun sama. Dia kosong, tapi kalau saya buat tes di sini dia muncul. Seperti itu. Kita lanjut lagi ya. Ini penting saya sampaikan supaya nanti tampilan notification-nya lebih bagus gitu, lebih profesional. Nah, selanjutnya di sini saya buat div lagi untuk membuat konten di dalam dropdown. Berarti di sininya saya tambahkan div. Pastinya di sini harus ada kelas ya. Ada kelas, tapi sebelum kelas if-nya dulu, karena kita mau membuat looping nih. Kita mau membuat looping di sini. If pertama if-nya dulu. Kalau dia itu ada notification, kalau dia ada notification yang lebih dari 0, maka akan ditampilkan ya. Nah, baru di sininya saya buat v4. Nah, di sini pengulangan nih atau looping. Dia itu kan dalam bentuk list ya. Nih, lihat ke sini. Berarti kan disimpan dalam bentuk list, lalu disimpan di dalam parameter notification. Nah, berarti ini kita panggil di dalam sini. Berarti notification in notification. Lalu di sini kita panggil listnya. Selanjutnya saya buat di sini key-nya adalah notification ID. Jadi dia kan dari notification list lalu diganti menjadi notification. Nah, nanti ini yang kita panggil nih. Jadi diwakilkan oleh notification yang ini, bukan notification list lagi ya. Notification list itu yang ada di dalam controller. Ini yang ada di dalam sini. Berarti untuk nextnya kita manggil notification berdasarkan notification ID-nya. Oke. Nah, baru di sini ada kelas. Kita lanjut lagi. Di sini ada kelas, baru kita buat kelasnya itu seindah mungkin ya. Pertama di sini ada flex, lalu text gray. Saya kasih warna setebal 600. Lalu ada bordernya lagi, tapi dia bottom. Setelah itu bordernya saya kasih warna. Saya kasih warna sebanyak 200. Di bawah sini kita mau bermain dengan link ya. Jadi kan nanti ini harusnya bisa diklik gitu loh. Untuk link itu kan kita harus panggil dulu, import dulu di bawah ya. Di sini ada import, lalu link from. Di sini inertia JS, lalu
inersia Foo 3. Nah tadi kan kita udah bikin npm momen ya untuk penanggalan dan jam humanity. Di sini juga kita panggil nih, kita import di sini momen from moment. Ini jangan lupa di sininya titik koma, link ini kita panggil di sini. Tapi untuk momennya ini nggak dipanggil di dalam komponen ya, karena dia kan JS kan. Di sini kita panggil linknya. Lalu di sini buat kelasnya. Yang pertama itu adalah width-nya dulu. Kita buat width-nya itu adalah full. Lalu flex-nya kita buat di sini PY3, lalu PX-nya itu 4. Dan kalau di hover di sini kita ganti background-nya berubah menjadi gray biar ada sedikit animasinya. Selanjutnya di sini saya buat div lagi. Buat div-nya lagi, lalu class. Selanjutnya di sini saya buat flex-nya itu adalah string sebanyak 0. Lalu di bawahnya saya buat div lagi. Lalu ada kelasnya lagi di sini. Kelasnya saya buat di sini ada ini ya, ada sedikit gambar ya. Jadi ada gambarnya, lalu baru di sini kontennya. Jadi gambarnya itu saya buat di kiri, lalu konten datanya itu ada di kanan. Saya buat width-nya itu sebanyak 8, lalu H-nya itu height-nya 8 juga, dan dia bentuknya adalah bulat ya. Rounded-nya itu adalah full. Background-nya yaitu green. Ini percobaan dulu nih. Nanti warnanya bisa diganti-ganti nih. Lalu di sini saya buat justify center. Items-nya juga saya buat center. Lalu di sini saya buat flex. Nah, di sini tinggal kita buat SVG-nya nih. Saya cari gambarnya di dalam hero icon. Ada yang namanya itu mile. Mile ini yang ini dulu aja, nanti gambarnya juga bisa berubah-ubah nih. Tapi sementara kita buat kopinya tuh yang ini aja dulu. Saya paste di sini. Nah, ini kan 6 ganti sama 4. Ini pun 4. Teksnya kita tambahkan di sini. Di sini saya tambahkan teksnya itu warnanya adalah green sebanyak 800. Tidak tebal ya. Kita tes ya. Nah, di sini udah cukup nih. Udah ada ya. Dia kan cuma 1 ya. Kalau 2 ya berarti ada 2 dong. Nah, dia ada 2. Nah, jadi kalau kita cek di impact, harusnya dia ada 2 data ya. Kita lihat di full. Lalu kita buka navbarnya. Lalu kita buka notification dropdown. Lalu di sini ada notifications, ada list. Nah, di sini dia ada 2 objek. Sama ya. Kalau misalnya saya tambahkan lagi ya di sini juga nambah. 3
Di sini pun jadi ada 3. Navbar notification, nah dia ada 3. Kalau saya tambahkan lagi ada 4, dan selanjutnya. Oke, seperti itu. Next, kita tambahkan di sini ada listnya ya. Jadi ini notifikasinya tuh isinya apa gitu. Nah, kalau pengen lihat isinya apa, kita balik lagi ke database bahwa kita sudah pernah buat di sini notification. Jadi biar kalian tahu dia ngambil datanya kemana gitu. Nah, di sini tuh ada data kan. Ini ada data. Nah, dia ngambilnya ke sini. Yang pertama kita ambil itu adalah headernya, titlenya, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya kita perbesar, nah ini yang kita ambil datanya nih. Kita ngambil data ini ya, kita tampilkan ke dalam konten di sini. Lanjut lagi, div-nya buat kelas lagi di sini. Nah, di sini saya buat PL-nya itu 3, lalu width-nya itu adalah full. Kita kasih jarak ya. Jadi PL ini kan padding left banyak 3. Nah, di sini yang paling pertama kita mau menampilkan headernya dulu nih. Header itu apa? Nah, header itu berarti yang ini kan. Kita mau menampilkan data ini. Oke, di sini saya buat div lagi. Lalu kita buat kelasnya, teksnya gray, setebal 600. Lalu teksnya itu adalah SM. Selanjutnya kita buat margin bottomnya itu sebanyak 1. Ada jarak ya. Di sini kita tampilkan. Dia kan bentuk tadi kan kita udah bikin for ya, v4 di dalam notification list. Tapi kan dia udah diganti dengan notification. Berarti ini yang kita ambil nih. Kita ambil, taruh di sini. Notification list, lalu kita ambil fieldnya itu adalah data. Nah, di data ini kan data ya, dia kan bentuknya array ya kan, berarti di sini pun harus kita jelaskan bahwa dia itu array. Yang mau kita ambil adalah header. Nah, berarti ini adalah header seperti itu. Kalau misalnya kita mau ngambil ID di sini, ya udah ID aja, dia kan bentuknya bukan array, jadi nggak perlu ada ini. Nah, ini penting banget ya. Karena dia array di sini, makanya harus kita jelaskan di sini array ini yang kita panggil, dan dia kita ambil datanya adalah header yang ada di sini. Nanti title pun sama, bahkan jam pun sama. Oke, cukup jelas ya. Jadi saya refresh. Nah, di sini berhasil kan? Di sini tes. Kita eksperimen aja. Kalau kita mau menampilkan ID-nya aja misalnya, ya udah berarti di sini ganti menjadi ID. ID aja. Oke, kita save. Nah, ID-nya yang muncul kan. Dikarenakan kita mau menampilkannya itu adalah header di dalam array, ya udah berarti kita panggil data header. Kita lanjut lagi, kita buat lagi div-nya di bawah. Kita buat div lagi. Sininya pakai kelas. Kelasnya kita buat teksnya itu adalah gray. Setebal berapa ya, 600 saja ya. Lalu teksnya itu adalah small, lalu ND nya sebanyak 1. Di sini kita mau menampilkan name ya. Name itu ya berarti nama user yang bikin notification ini.
dia ada di mana name itu? Ada di sini kan, username nih. Nah, ini yang mau kita panggil. Jadi saya buat di sini span ya, pakai span. Lalu di sininya class. Lalu di sininya saya buat fontnya itu agak tebal ya, semi bold. Lalu teksnya itu adalah gray sebanyak 900. Nah, kita mau tampilkan itu adalah name-nya atau username. Berarti di sini notification data, kita ambil array-nya itu adalah username. Username ini yang mau kita panggil. Oh, si admin yang bikin. Seperti itulah. Coba kita refresh. Nah, bahwa yang bikin ini adalah si admin. Oke, kita lanjut lagi. Berarti sebelahnya itu saya pengennya itu ada tulisan lagi nih. Notification-nya itu apa gitu, atau di bawahnya dulu ya. Ini kan masih uji coba kan. Baru di bawahnya itu saya mau menampilkan titelnya nih, bahwa di sini ada test notification sukses. Nah, berarti di sininya saya buat div lagi, atau jangan di bawahnya, di sampingnya aja kali ya, di samping sini ya, biar nggak boros page gitu. Nah, di sininya saya buatkan dia titik 2, lalu saya tampilkan lagi di sini. Ini saya mau tampilkan lagi notification data. Apa yang mau kita tampilkan, yaitu yang mau kita tampilkan adalah title. Nah, title ini berarti saya tulis di sini title, jangan typo ya, ini typo. Title saya save. Cek lagi. Nah, ini udah tampil di sini ya. Judulnya tes, yang bikinnya siapa, lalu apa isi notificationnya, baru di bawahnya itu dibuatnya itu kapan. Dibuatnya kapan, kita akan menampilkan dalam bentuk misalnya 1 jam yang lalu, 1 menit yang lalu, atau beberapa detik yang lalu, atau 1 tahun yang lalu, menggunakan fitur namanya moment. Di sini saya taruh di div sini di bawahnya. Saya buatkan kelasnya, teksnya itu kecil aja ya, XS, lalu warnanya blue aja atau biru sebanyak 800. Baru di sini saya tulis create. Saya buat create. Nah, di sini baru kita buat penanggalan atau jam berbentuk commodity. Berarti kita pakai moment, tambahkan moment, lalu notification create-nya itu sebentar, ini ada error. Create add, lalu di sininya kita tambahkan from now. Oke. Jadi kita ambil dari notification create add, lalu tambahkan di sininya from now. Nah, kita ambil dari field ini ya, create add ini. Jadi notification ini dibuatnya kapan gitu. Nah, ini codingan dari menggunakan moment. Jadi tampilannya lebih bagus gitu datanya. Nah, di sini ada error nih kayaknya nih. Coba kita impact ya. Kita impact, lalu kita ke konsol.
ini elemen konsol apa nih, moment is not a function. Oke, nggak apa-apa. Di sini ada error, momennya kan udah dibikin ya, kita cek dulu ya. Nah, harusnya di data ini kita tambahkan nih, ini kan datanya notification, lalu kita tambahkan di sini moment. Kita save, kita balik lagi ke sini, kita cek. Nah, ini kayaknya nggak ada error. Oke, nah lebih bagus kan bahwa ini dibuatnya 11 menit yang lalu. Jadi kalau saya tambahkan lagi di sini, harusnya dia ada di atas. Nah, 1 detik yang lalu. Oke, jadi lebih bagus. Selanjutnya kita akan membuat tombol di bawah sini. Ada 2 tombol di bawahnya. Yang pertama itu adalah view all dan mark all as read. Jadi view all ini kan cuma 5 ya yang ditampilkan. Barangkali notification tuh ada 10, 20. Nah, sisanya ada di mana? Dikliklah di sini view all. Lalu kalau kalian males bacanya, misalnya udah deh, daripada notification ini muncul terus gitu, supaya di sini dihilangkan aja gitu ya. Jadi di mark as read aja gitu. Jadi notification ini akan seolah-olah sudah dibaca sama kalian semuanya. Seperti itu ya. Jadi ada 2 tombol yang akan kita buat di sini. Lanjut. Nah, di sini saya buat di bawahnya 1 div baru. 1 div baru. Di sini saya buat kelasnya itu untuk border ya. Bordernya itu saya buat minte, lalu bordernya saya kasih warna gray 100. Ini langsung ditutup aja nggak apa-apa. Berarti div di sini saya hapus ya. Nah, selanjutnya kita buat div lagi di bawahnya. Class. Di sini pakai vif ya. Kalau misalnya dia ada notification dia muncul, tapi kalau nggak ada ya hilangkan aja gitu. Berarti di sini vif di sini sih harusnya bukan di dalam kelas ya. Nah, di sini vif notification count, lalu di sininya kalau dia lebih dari 1 maka akan ditampilkan. Selanjutnya di sini saya buat div lagi. Saya buat lagi kelasnya. Kelasnya itu adalah flex, lalu justify between supaya dia ada di kiri dan di kanan. Lalu items nya itu adalah center. Selanjutnya py nya itu saya buat 2, lalu px nya itu adalah 4, lalu teksnya itu adalah small sm dan warnanya adalah gray sebanyak 600. Lalu fontnya saya buat dia menjadi bold. Nah, baru di sini saya buat span. Ini untuk teksnya ya, span. Lalu di sini kelasnya saya bikin hovernya. Kalau disentuh dia akan berubah warna. Teksnya itu menjadi gray 400. Nah, di sini saya buat link ya. Nanti kita bikin link. Kita bikin link. Lalu di bawahnya saya tulis di sini view all. Dan di bawahnya juga sama. Ini saya copy aja ya biar cepet ya. Ini kan yang di kiri nih. Nah, ini yang di kanannya. Berarti ini saya ganti menjadi mark
all as read. Ini kalau misalnya dia itu ada ya, kalau ada notificationnya. Tapi kalau misalnya dia nggak ada notificationnya, di sini tinggal ditambahkan aja else-nya ya. Berarti tambahkan else div lalu di sini saya buat kelasnya. Sama, saya copy aja di sini dari item center. Ini extra bold, jangan extra bold, tapi bold. Saya ulangin, saya copy, saya taruh di sini. Selanjutnya tinggal dibuat span. Spannya masih sama ya, jadi saya copy aja di sini, copy. Ini di copy, selesai, saya save, kita lihat hasilnya. Jadi ada dua kondisi ya, kalau dia ada notification maka ditampilkan sampai ke mark as read-nya, tapi kalau nggak ada notification cuma view all-nya aja, kan nggak ada notification, jadi mark all as read-nya nggak usah ditampilkan gitu. Oke, kita coba. Ada error di sini. Apa nih errornya? Count. Kita lihat di sini. Notification count. If notifications, oh kurang S ya. Notifications kan di sini kan tulisnya adalah notifications count, berarti pakai S. Hati-hati. Kita refresh. Nah, di sini nggak ada. Oke, nah di sini jadi ada dua ya. Harusnya kan cuma satu kan. Oke, kita cek lagi. Oh, di sininya nggak ada VLs-nya nih, lupa nih. Harusnya di sini ada div lagi ya. Atau di sini nggak apa-apa nih, VLs. Nah, seperti itu. Di sini ada if, di bawahnya ada VLs atau else-nya. Kita cek hasilnya. Oke, dia udah benar. Seandainya nggak ada notification ya, ini saya delete lagi. Delete from notification, langsung aja di go. Kita refresh, kita cek. Nah, di sini cuma ada view all-nya aja. Ini notification-nya hilang. Ini sih harus tetap ada ya, karena mungkin nantinya notification ini kan nantinya banyak nih, ada notification apapun gitu. Kalau pengen dilihat lagi ya tinggal diklik aja dilihat gitu. Bahkan nanti kita akan membuat delete notification-nya dan lain-lain. Oke. Kalau misalnya saya tambahkan ya, kita kan ada dua browser nih. Ada dua browser. Ini saya refresh dulu. Jadi ini saya standby di sini, kayak saya tes di sini. Nah, di sini muncul. Oke, maka di sini pun muncul. Ini muncul. Ini pun sama. Nah, seperti itu. Jadi untuk notification drop down saya rasa sudah selesai. Sampai jumpa di part selanjutnya. Terima kasih.